Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tema 3 tentang kehidupan yang rukun. Tujuan pembelajaran dari tema 3 ini ada 2. Yang pertama adalah meringkas teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik, dan yang kedua adalah menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik yang menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Kita akan mulai dari pengertian teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang satu hal. Jadi teks eksplanasi berisikan informasi yang menjelaskan suatu hal yang akan disampaikan kepada pembaca. Hal-hal yang biasanya dipaparkan dalam teks eksplanasi adalah fakta atau sesuatu yang nyata. Isi teks eksplanasi disampaikan secara detail. Apabila teks berisi proses terjadinya peristiwa, proses tersebut akan dipaparkan secara detail tahapan-tahapannya. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama disebut dengan pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga kesimpulan. Pernyataan umum biasanya berisi hal-hal yang bersifat umum dan informasinya telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Kemudian yang kedua deretan penjelas, berisi informasi tambahan atau pendukung yang menjelaskan pernyataan umum. Dan yang ketiga adalah kesimpulan, biasanya berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Pada bagian ini, penulis dapat memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Di sini Ustazah akan memberikan contoh teks eksplanasi. Setelah membaca contoh teks eksplanasi ini, diharapkan nanti kalian bisa menentukan di manakah letak dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan pada teks tersebut. Contoh teks eksplanasi ini Ustazah ambil dari buku paket Bahasa Indonesia halaman 31. Teks ini berjudul Proses Terjadinya Hujan. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan makhluk hidup di bumi. Kalimat yang pertama merupakan pernyataan umum, karena penulis menuliskan tentang air, fungsi air yang sangat dibutuhkan untuk manusia sebagai sarana perkembangan makhluk hidup di bumi. Jadi ini merupakan pernyataan umum ya, karena sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Kemudian kalimat berikutnya, ada beberapa sumber air, salah satunya adalah air hujan. Hujan merupakan peristiwa alami di bumi, yaitu turunnya tetesan-tetesan air dari langit ke bumi. Kalimat berikutnya, kalimat yang kedua dan yang ketiga, karena kita akan membahas proses terjadinya hujan, kalimat yang pertama setelah dijelaskan secara umum fungsi air, maka diberikan contoh bahwa air itu terdiri dari beberapa sumber, dan salah satu sumber air sendiri adalah dari hujan. Jadi yang paragraf pertama kita bisa temukan bahwa ini adalah
pernyataan umum. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan. Air danau, sungai dari laut mengalami penguapan akibat adanya panas matahari. Air tersebut kemudian menjadi uap yang terus bergerak menuju langit. Proses ini dinamakan evaporasi atau penguapan. Dari kalimat-kalimat yang ada di paragraf kedua ini merupakan deretan penjelas ya, atau menjelaskan proses terjadinya hujan ya. Jadi di paragraf kedua ini kalimat-kalimatnya berisi tentang penjelasan bagaimana terjadinya hujan ya. Jadi kita temukan bahwa di paragraf kedua ini adalah deretan penjelas. Kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga. Sampainya di atas, uap air mengalami proses pengembunan atau biasa disebut kondensasi, membentuk butiran es dan air sehingga terbentuklah awan. Akibat terbawa angin yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar. Awan-awan yang berkumpul akan semakin berat dan tidak mampu lagi menopang air dan butiran es. Akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini dikenal sebagai proses presipitasi. Saat menuju ke permukaan bumi, kadang-kadang suhu semakin tinggi sehingga es meleleh dan terjadi hujan. Kalimat-kalimat yang Ustazah bacakan di paragraf ketiga ini masih merupakan penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Jadi, paragraf ketiga ini berisi kalimat-kalimat yang menjelaskan dari pernyataan umum yang ada di paragraf yang pertama. Paragraf yang ketiga ini kita temukan kalimat-kalimat ini adalah deretan penjelas dari pernyataan umum di paragraf pertama. Jadi, teks eksplanasi berjudul proses terjadinya hujan ini tidak kita temukan adanya kesimpulan. Tadi kita sudah ketahui bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Sedangkan pada teks eksplanasi ini kita hanya menemukan adanya pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi struktur teks eksplanasi ini tidak mewajibkan adanya kesimpulan. Kesimpulan itu tidak bersifat wajib. Jadi kalau kalian menuliskan teks eksplanasi ya, jika kalian tidak menuliskan kesimpulan di akhir paragraf itu tidak mengapa ya. Kemudian kalau kalian ingin mengetahui struktur teks yang terdiri dari pernyataan umum dan deretan penjelas, kemudian ada juga kesimpulan, kalian bisa temukan di buku paket halaman 33 sampai 34. Teks eksplanasi tersebut berjudul Mudik ya. Jadi di teks eksplanasi berjudul Mudik ini kalian akan temukan mana yang termasuk dalam pernyataan umum, kemudian pernyataan penjelas dan kesimpulan. Kalau kita lihat di halaman 33 sampai 34 ya, teks eksplanasi ini terdapat pernyataan penjelas yang lebih dari 1. Jadi pernyataan penjelas itu tidak harus menjadi 1 paragraf. Bisa kita jadikan beberapa paragraf. Kemudian di bawahnya ya, di bawah deretan penjelas itu kita bisa selipkan dengan kesimpulan. Kemudian kita akan lanjut tentang menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bacalah teks tersebut dengan seksama, teliti, dan kedua pahami informasi atau pernyataan umum terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga pahami informasi penjelas atau pendukungnya. Yang keempat pahami kesimpulannya, dan yang kelima agar lebih mudah mengingatnya, tulislah ulang informasi yang sudah ditemukan tersebut. Kita akan melanjutkan tentang menulis teks eksplanasi. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan sebelum kalian menulis sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan hal pokok yang akan dibahas. Yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan dibahas. Yang ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Yang keempat, berikan informasi tambahan atau deret penjelas tentang pernyataan umum yang sudah kamu sampaikan di paragraf sebelumnya. Kembangkan deretan penjelas menjadi beberapa paragraf. Dan yang terakhir,
berikan kesimpulan tentang hal yang sudah kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Jadi yang pertama, kalian harus menentukan hal pokok apa yang akan kalian tulis tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang kalian akan tulis. Kemudian yang ketiga, beri pernyataan umum di awal-awal paragraf. Yang keempat, kemudian beri penjelasan secara lebih detail tentang pernyataan umum ya, yang kalian tulis di paragraf sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah kalian memberikan kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas yang sudah kalian tulis tersebut. Sekian dari Ustadzah tentang pembelajaran tema 3 hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustadzah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.